Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, kembali lagi bersama Kakak Wanda. Hari ini kita akan belajar tentang latihan soal operasi hitung campuran pada bilangan pecahan. Hari ini kita akan berlatih latihan soal tentang yang 3 poin. Yang pertama adalah soal tentang mengubah berbagai bentuk pecahan. Yang kedua adalah soal tentang menentukan nilai pecahan dari suatu bilangan atau kuantitas tertentu. Dan yang ketiga adalah soal tentang operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan. Kita langsung aja yuk berlatih. Soal yang pertama itu adalah ubahlah pecahan-pecahan di bawah ini menjadi bentuk desimal dan persen. Yang pertama adalah 7/5. Yang kedua adalah 27/50. Nah, adik-adik, sebelum melanjutkan video ini, sebaiknya di-stop dulu videonya, lalu adik-adik kerjakan dulu sendiri untuk mengubah pecahan menjadi bentuk desimal dan persen. Nah, lalu setelah dikerjakan, lalu dicocokkan dengan pembahasan soal pada video kakak setelah ini. Nah, untuk pembahasan soalnya yang pertama, itu ada 7/5, kita jadikan bentuk desimal dan persen agar mudah penyebutnya, itu kita jadikan bentuk 10 dan 100 dan seterusnya. Tapi karena 7/5, penyebutnya 5, itu angka terdekatnya adalah 10. Jadi 7/5 itu sama dengan dikali berapa agar penyebutnya bisa 10. Nah, kita kali karena kita menjadikan persen, maka kita kalikan 100, maka kita jadikan penyebutnya 100, maka kita kali 20. Kalau yang di bawah dikali 20, yang atas juga kita kali 20, jadi 5 dikali 20, 100, 7 dikali 20 sama dengan 140, kita mendapatkan hasil 140/100, itu 140%. Jadi kita sudah mendapat hasil persennya. Nah, dan hasil desimalnya itu kita juga bisa dapat dengan cara 140 dibagi 100, itu kita sederhanakan dengan cara dibagi 10 pada masing-masing pembilang dan penyebutnya, maka kita dapatkan hasil 14/10, maka kalau dijadikan desimal itu menjadikan 1,4. Jadi kita dapatkan bentuk desimal dan persen dari pecahan 7/5, yaitu bentuk persennya adalah 140% dan bentuk desimalnya adalah 1,4. Soal selanjutnya adalah 27/50, caranya sama. Kita jadikan 100 dulu penyebutnya. Kalikan berapa agar menjadi 150? Betul, dikalikan 2. Jadi 50 dikali 2, 100. Dan 27 dikali 2, 54. Kita dapatkan hasil 54/100. Itu berarti sama dengan 54%. Untuk menjadikan bentuk desimalnya sama, 54/100. Karena sudah per 100, kita langsung pindah komanya ke atas, jadinya 0,54. Jadi bentuk desimal dan persen dari pecahan 27/50 itu sama dengan 0,54 dan 54%. Kita lanjut ke soal kedua, yaitu ada ibu membeli baju untuk adik seharga Rp22.000 dan mendapatkan potongan harga sebesar 20%. Berapakah uang yang harus dibayar oleh ibu untuk membelikan adik baju? Nah, sebelum melanjutkan videonya, sebaiknya stop dulu di bagian soal, lalu dikerjakan sendiri ya. Nanti apabila sudah selesai, kita cocokkan dengan pembahasan soal yang akan kakak jelaskan setelah ini. Nah, untuk pembahasan soalnya, pertama kita menghitung untuk potongan harganya. Potongan harganya itu kan 20% dari harga. Jadi kita kalikan 20% dikali dengan harganya 22.000. 20%-nya kita jadikan pecahan dulu, 20/100 dikali 22.000. Kita bisa coret nolnya, karena yang di atas nolnya ada 3 dan yang di bawah nolnya ada 2, kita coret 2. Nah, jadi tinggal 20 dikali 220 sama dengan 4.400. Jadi potongan harganya sebesar 4.400. Nah, tapi kan yang ditanyakan adalah harga yang harus dibayar.
Nah, jadi kalau kita menentukan harga yang harus dibayar itu sama dengan harga baju di awal dikurangi oleh potongan harga. Jadi 22.000 dikurangi 4.400 sama dengan 17.600. Jadi uang yang harus dibayarkan ibu untuk membelikan adik baju adalah sebesar Rp17.600. Kita lanjut ke soal ketiga. Soalnya adalah jawablah pertanyaan di bawah ini dengan cermat. A. 185% ditambah 21/4 dikurangi 1,25 hasilnya berapa? Dan yang B, 3/10 ditambah 1,62 ditambah P sama dengan 2,22. Berapakah nilai P? Nah, adik-adik, sebelum melanjutkan videonya, sebaiknya stop dulu di bagian soal, lalu dikerjakan sendiri. Apabila sudah selesai, nanti kita cocokkan dengan pembahasan soal yang akan kakak jelaskan setelah ini. Nah, sebetulnya pembahasan soalnya ini untuk yang nomor 3A ini sama dengan yang sudah kakak ajarkan kemarin ya di PPT materi. Kita harus menjadikan bentuknya itu menjadi sama terlebih dahulu agar memudahkan perhitungannya. Di sini kakak akan mencontohkan perhitungan untuk dijadikan pecahan. Jadi 185% itu sama dengan 185/100 ditambah 21/4 itu pecahan campuran, kita jadikan pecahan biasa menjadi 9/4 dan 1,25 itu kita jadikan pecahan biasa menjadi 125/100. Nah, kita samakan penyebutnya dengan menggunakan KPK. Kita menghitung KPK dengan cara membagi dengan bilangan prima seperti yang sudah kakak ajarkan kemarin. Maka kita dapatkan hasil 2255 dan kita kalikan jadi KPK-nya itu 100. Jadi kita mendapatkan penyebut yang sama untuk ketiga bilangan pecahan yaitu 100. Langsung kita hitung. Maaf ya adik-adik, ini kakak penulisannya salah. Jadi di soal ini seharusnya ditambah semua ya, tidak ada dikuranginya. Nah, jadi 185% ditambah 9/4, 185/100 ditambah 9/4, ditambah 125/100. Kita jadikan penyebutnya menjadi 100 semua, mendapatkan hasil 535/100. Kita sederhanakan dengan dibagi 5 mendapatkan hasil 107/20, lalu kita jadikan pecahan campuran, mendapatkan hasil akhir yaitu 57/20. Begitu ya adik-adik. Nah, untuk soal yang kedua, yang 3B ini kita disuruh mencari berapakah nilai P. Nah, agar untuk memudahkan perhitungan, maka angka-angka yang sama ini kita jadikan di satu ruas. Jadi angka yang berada di sebelah kiri ini kita pindahkan ke sebelah kanan. Nah, jadi bentuknya menjadi seperti ini ya. P sama dengan 2,22 dikurangi 3/10 dikurangi 1,62. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal menghitung dengan cara menyamakan bentuk menjadi desimal agar memudahkan. Kita mendapatkan hasil 2,22 dikurangi 3/10 itu angka desimalnya adalah 0,3 dikurangi 1,62 kita mendapatkan hasil akhir sebesar 0,3. Seperti itu ya adik-adik. Nah, terima kasih sudah mendengarkan dan berlatih soal bersama kakak. Pesan kakak untuk adik-adik jangan malas belajar dan banyak berlatih. Apabila ada yang perlu ditanyakan, boleh langsung tanya ke kakak melalui nomor WhatsApp yang ada di grup, ada yang di grup kelas. Nggak usah malu-malu, tanya aja nggak apa-apa ke kakak, karena kakak nanti akan bantu untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan adik-adik. Sekian dulu latihan soal bersama Kak Wanda. Sampai jumpa lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.